Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Galuh Nurul Habibah. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk melakukan penelusuran informasi melalui laman jurnal Science Direct. Tidak hanya praktik, kita juga akan menganalisis desain pencarian apa saja yang ada di Science Direct. Jadi, simak baik-baik ya videonya. Tentunya, kalian pernah dengar mengenai situs web untuk mencari jurnal atau buku elektronik. Tentunya kita semua sudah pernah mendengar ya, ada banyak sekali laman yang menyediakan jurnal dan buku elektronik. Berkembangnya teknologi informasi memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan penelusuran informasi di berbagai laman jurnal yang ada. Salah satunya dengan menggunakan laman jurnal Science Direct. Nah, Science Direct sendiri adalah sebuah situs web yang menyediakan akses untuk berlangganan ke pangkalan data, penelitian ilmiah dan medis. Di situs Science Direct terdapat lebih dari 12 juta konten dari 3.500 jurnal akademik dan 34.000 buku elektronik. Kita dapat melihat atau menemukan jurnal dan buku elektronik yang terjamin kredibilitasnya hanya dengan menggunakan keyword yang tepat. Sebelum melakukan penelusuran informasi lebih jauh, ada pun beberapa tahapan yang dapat kita lakukan untuk mempermudah melakukan penelusuran. Tahapan pertama yaitu identifikasi rumusan masalah. Yang dibutuhkan dengan menentukan topik dari informasi, kemudian kita mencari kata kunci yang paling relevan. Nah, sebagai contohnya, saya menggunakan topik interior desain modern, di mana memiliki dua kata kunci yaitu interior, desain, dan modern libraries. Selanjutnya, setelah mengetahui kata kuncinya, kita bisa melakukan pengembangan. Lalu kita masuk ke tahap 2 yaitu pengembangan kata kunci. Nah, dalam pengembangan ini kita dapat menggunakan beberapa cara agar menghasilkan pencarian yang lebih spesifik. Bisa menggunakan dengan thesaurus, sinonim, dan antonim. Dengan penggunaan thesaurus sendiri, kita bisa mendapatkan kata atau frasa lain dari kata kunci dengan artian yang lebih luas maupun sempit. Nah, setelah melakukan pengembangan kata kunci, kita dapat melakukan formulasi kata kunci dengan menggunakan thesaurus, sinonim, dan antonim. Nah, dari dua kata kunci sebelumnya yaitu interior design dan modern libraries, kita mendapatkan formulasinya yaitu dengan interior design dengan sinonimnya decorating, sham, dan interior decorating, serta antonimnya exterior decorating dan exterior design. Lalu kata kunci kedua yaitu modern libraries dengan sinonim modern architecture libraries serta contemporary libraries. Juga antonimnya yaitu conventional architecture libraries dan conventional libraries. Setelah melakukan formulasi kata kunci, kita telah mengetahui antonim dan sinonim dari masing-masing kata kunci. Maka setelah itu dapat ditemukan tabel formulasi query yang mana dapat mempermudah kita untuk melakukan penelusuran atau pencarian informasi secara efisien dan efektif. Nah, terdapat 3 alternatif terlihat pada layar. Yang pertama ada alternatif 1 dengan query 1 interior design dan query 2 modern libraries. Alternatif 2 dan query 1 decorating sham dan query 2 modern architecture libraries. Serta alternatif 3 dengan query 1 interior decorating dan query 2 contemporary libraries. Nah, setelah mengetahui sedikit mengenai Science Direct serta tahap-tahapan apa saja yang bisa kita lakukan, kita dapat berlanjut ke langsung pada praktiknya di Science Direct. Nah, sekarang kita sudah di laman Science Direct nih, seperti yang kita lihat. Ini adalah tampilan awalnya. Nah, sebelum itu, jika kalian belum menentukan kata kunci, kalian bisa melakukan browsing dengan memilih subjek yang ada dengan scroll ke bawah. Nah, Science Direct ini menyediakan layanan browser di mana kita tidak mengetahui kata kunci yang akan kita cari. Maka, kita dapat men-scroll ke bawah dan menemukan 4 topik atau subjek yang disediakan oleh Science Direct, yaitu Physical Science and Energy, Life Science, Health Science,
Science and Humanities. Nah, sebagai contoh, saya akan mencari informasi mengenai di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, maka saya akan membuka Social Science and Humanities. Nah, setelah itu dari topik tersebut akan memunculkan subtopik yang dimana ini berisikan sub-sub yang dapat kita ketahui. Di sini saya akan memiliki Social Science. Kemudian kita tinggal memilih publikasi mana yang ingin kita inginkan. Kita juga bisa menyaring hasil melalui menu yang ada di sebelah kiri. Menu ini membantu kita untuk mencari hasil yang sesuai berdasarkan publikasi type, jurnal status, dan aksis type. Nah, jika kalian sudah memiliki kata kunci, kita bisa langsung mempraktekkan cara dengan menggunakan basic search. Hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita kembali ke laman awal Science Direct. Nah, fitur basic search ini merupakan fitur pencarian yang sudah biasa kita gunakan melalui search box secara langsung. Di sini kita bisa melihat terdapat keywords, author name, journal or book title, volume, issue, dan page. Kita bisa langsung memasukkan kata kunci yang ingin kita gunakan dan sistem akan langsung memunculkan hasilnya untuk kita. Praktiknya, jika kamu belum mengetahui kata kunci dan informasi yang ingin dicari, bisa ketikkan keywords. Sebagai contohnya, saya ingin mencari interior design modern libraries dan saya mengklik search. Nah, sudah terlihat hasil dari basic search dengan jumlah 6.690 hasil. Dengan melihat hasil yang sebanyak ini, sepertinya saya rasa belum cukup untuk mengerucutkan dan mencari informasi yang relevan. Nah, jika kalian merasakan hal yang sama, kita bisa menggunakan fitur Advanced Search, yang dimana letaknya ada di bawah search box. Langsung saja kita klik. Sekarang kita akan mencoba menggunakan menu Advanced Search. Sebelum menuju langkah-langkah bagaimana cara menggunakannya, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Advanced Search. Ketika kita menggunakan Advanced Search, kita dapat menggunakan lebih dari satu kata kunci untuk memformulasikan pencarian. Kita juga bisa menggunakan operator boolean dalam pencarian kita. Nah, pada pola pencarian Advanced Search ini, terdapat 12 field yang tidak harus diisi semuanya. Kita bisa menggunakan beberapa di antaranya, yaitu find article with test term, berisi kata kunci yang akan kita masukkan. Kita bisa meng-quote query yang kita masukkan untuk mencari informasi yang lebih spesifik, atau kata tersebut harus muncul ketika kita mencari suatu informasi. Di sini kita juga bisa menggunakan operator boolean. Lalu ada in this journal or book title. Jika kita tahu nama jurnal, maka bisa langsung memasukkannya. Jika tidak, maka semua publikasi atau nama jurnal akan muncul di pencarian. Lalu ada years, author affiliation, volume, issue, page, serta pelengkapnya ada di dalam show all file. Kita klik, memunculkan title, abstract or author, specific keywords, title, reference, ISN or ISBN. Nah, itu semua bisa dikosongkan atau tidak wajib untuk diisi. Apabila diisi, maka pencarian kita akan lebih spesifik. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Advanced Search. Untuk lebih jelasnya, kita langsung mempraktikannya. Pertama, kita akan memasukkan kata kunci interior design pada search box paling atas, atau find article with test term. Lalu setelah itu, kita dapat mengisi title, abstract, atau author specific keyword untuk menspesifikan apa yang kita cari. Saya isi dengan modern libraries. Setelah itu, kita bisa langsung klik search. Setelah melihat hasil yang ditampilkan, yaitu sebanyak 43 hasil, kita dapat menggunakan bantuan fitur lainnya dari Science Direct, yaitu Fast Navigation, di mana letaknya ini ada di sebelah kiri. Fungsinya untuk merefine atau memperbaiki hasil yang dimunculkan, dan terdiri dari years, article type,
publikasi title, subject area, dan access type. Nah, itu sedikit praktik. Nah, lanjut untuk mengetahui fitur-fitur apa aja yang disediakan oleh ScienceDirect. Dimulai dari autocomplete. Autocomplete merupakan fitur pada pencarian yang memungkinkan sistem untuk memberikan saran pencarian ketika akan mengetikkan kata dalam search box. Pada portal jurnal ScienceDirect, desain pencarian autocomplete tidak ada. Ketika kita mengetikkan pada kotak pencarian atau search box, yang muncul hanyalah query yang sebelumnya sudah pernah kita masukkan. Jadi, autocomplete dalam jurnal ScienceDirect ini tidak tersedia. Lalu ada Best First. Best First ialah fitur yang menyajikan temuan informasi berdasarkan relevansi dengan query menurut sistem ScienceDirect. Untuk praktiknya, kita masukkan terlebih dahulu query dalam kotak pencarian, lalu enter untuk memunculkan hasil. Setelah itu, kita bisa mengatur hasil yang telah dimunculkan dan mengurutkan berdasarkan referensi atau terbitan terbaru. Yang pertama, saya akan mencoba dengan berdasarkan relevansi, dan hasil yang ditemukan adalah 43 hasil. Lalu kita ubah menjadi terbitan terbaru. Tinggal klik dan di sebelah kanan search box. Sama dengan berdasarkan referensi, terbitan terbaru memunculkan hasil sebanyak 43. Lalu selanjutnya ada fitur Fast Navigation, di mana sama seperti sebelumnya yang berfungsi sebagai pemandu yang bisa mengantarkan kita pada informasi yang ingin kita cari lebih spesifik. Kita bisa menggunakannya untuk merefine atau memperbaiki hasil yang sudah dimunculkan. Menu ini berada di bagian sebelah kiri yang terdiri dari years, article type, publikasi, title, subject area, dan access type. Kali ini kita dapat menggunakan spesifik tahun publikasi jurnal atau artikel, yaitu mulai dari tahun 1968 hingga kini atau 2022. Atau kita bisa menggunakan tahun di sini. Lalu, sebisa mungkin kita menekan recall untuk mendapatkan precision yang tinggi akan mempersempit hasil pencarian, sehingga mudah untuk pemilihan result yang dianggap relevan dengan query. Lalu selanjutnya ada pagination atau pengaturan layout, yaitu bagaimana portal jurnal menampilkan halaman yang membantu kita untuk memilih informasi. Di ScienceDirect ini, kita hanya bisa menggunakan pagination untuk mengatur jumlah artikel yang ditampilkan di tiap halaman. Pengaturan ini berada di bagian paling bawah halaman. Nah, ini adalah pagination, layanan yang disediakan oleh ScienceDirect. Lalu selanjutnya ada actionable results, yaitu menu yang kita gunakan untuk melakukan aksi seperti mengunduh atau mengambil citasi. Nah, setelah mengetahui fitur apa saja yang tersedia dalam ScienceDirect, selanjutnya kita akan melakukan proses terpenting dalam pencarian informasi, yaitu memilih artikel yang muncul dengan pencarian dengan keyword yang kita masukkan. Karena pasti akan memanggil artikel yang lumayan banyak. Namun, apakah semua sesuai dengan yang kita inginkan? Jawabannya, tidak sepenuhnya semua apa yang kita cari untuk memastikan apakah artikel yang kita cari benar-benar sesuai kebutuhan. Kita dapat mencari atau membaca abstrak yang tersedia di dalam artikel yang dapat kita klik pada tulisan abstrak pada artikel. Saya mengambil contoh kata kunci interior design dengan titel atau keywords modern libraries, dan saya menemukan hasil informasi yang sesuai dengan saya, yaitu pada nomor 1 artikel. Saya akan membaca abstraknya. Nah, artikel yang muncul, abstrak yang muncul pada artikel dapat memudahkan kita sebelum melihat atau mendownload full text jurnal yang kita dapatkan apakah sesuai atau belum. Jika dirasa sudah sesuai dengan jurnal yang kita cari, maka bisa mendownloadnya dengan mengklik di sebelah kiri abstrak. Nah, bisa
kita langsung mengklik tanda download di sini. Ataupun tanpa mendownload pun kita sudah bisa membacanya secara full text PDF. Nah, selanjutnya untuk mengambil citasi kita bisa mengklik sebelah kanan abstrak yaitu export. ScienceDirect sendiri menyediakan beberapa bentuk citasi. Lalu setelah dari semua yang telah kita lakukan, mulai dari apa itu ScienceDirect, tahapan-tahapan apa yang perlu kita lakukan, praktik, basic, dan advanced search, serta fitur-fitur yang ada pada ScienceDirect, kita dapat mengetahui hasil dari praktik penelusuran ini. Dengan menggunakan kata kunci interior design modern libraries pada basic search dan advanced search, kita bisa melihat perbandingan hasilnya. Pada hasil pencarian menggunakan basic search, kita memperoleh hasil sebanyak 6.690 hasil. Sedangkan pada advanced search, kita memperoleh hasil yang lebih sedikit, yaitu 43 hasil. Bisa dikatakan, recall pada advanced search lebih sedikit karena hasil optimalisasi pencarian yang kita lakukan, sehingga hasil yang kita peroleh lebih spesifik dibandingkan pada basic search. Akhirnya, setelah sekian praktik yang kita lakukan, kita bisa menyimpulkan jika laman portal jurnal ScienceDirect ini dapat menemukan jurnal dan buku elektronik yang terjamin kredibilitasnya. Hanya dengan menggunakan keyword yang tepat, kita bisa menggunakan ScienceDirect sebagai referensi saat mengerjakan tugas, terutama di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Oke, segitu dulu ya penjelasan tentang tutorial penelusuran informasi menggunakan laman jurnal ScienceDirect melalui SSO Undip. Cukup mudah bukan? Oh iya, jangan lupa selalu menaati etika penggunaan informasi ketika menggunakan sumber informasi yang kalian temukan ya teman-teman. Semoga dengan adanya video ini kalian semakin bijak dalam menggunakan informasi yang akan kalian gunakan. Terakhir, perlu diingat ya teman-teman, video ini merupakan tahapan akhir dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Jadi, pastikan kamu nonton videonya dari awal hingga akhir. Jika kalian merasakan manfaat dari seri video ini, jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian semua, agar kita semakin terampil memanfaatkan informasi. Sekian dari saya, terima kasih.